kita mungkin juga belajar dari sirah para sahabat yang kemudian saking dermawannya, kalau mungkin dihitung-hitung ya boros gitu ya. Masa sedekah di jalan dakwah, di jihad fisabilillah, mengerahkan seluruh hartanya, yang kemudian jika diangkut truk dari ujung kota sampai kemudian ke kota selanjutnya, itu truk yang bawa barangnya nggak putus-putus, itu disedekahkan semua ini barangnya untuk jihad di jalan Allah. Kayaknya boros gitu ya. Sholat gara-gara nggak kusuk, tempatnya sholat, wilayahnya, ladangnya itu disedekahkan untuk Baitul Mal. Ini kan kerasanya boros ya. Lalu batasnya mana antara boros sama dermawan? Nah ini dia. Karena pengetahuan tentang ini berkaitan dengan iman, maka bab yang kemudian diulik yaitu bab iman. Yang kemudian saya bahas di sini adalah kita sedang melihat fenomena-fenomena yang begitu random ini ya. Penting untuk belajar, makanya penting. Saking randomnya kita penting untuk mendudukkan sesuatu kondisi sesuai dengan tingkat pemahaman dan keimanan kita. Ada orang yang menganggap bahwa dia telah memberikan manfaat kepada orang lain, padahal orang lain menganggapnya, menerimanya itu adalah sebuah hal yang ya berlebihan gitu. Nggak perlu dijelaskan sampai segitunya karena nggak butuh juga gitu. Ada juga yang kemudian orang yang kemudian berharap dengan pujian yang berlebihan atas segala sesuatu yang dilakukan, padahal dia telah menjatuhkan orang lain dengan pujiannya. Kalau diibaratkan di sini, di dalam kitab fikih akhlak ini, itu bagaikan seseorang yang telah memenggal leher orang lain dengan tanpa pisau. Apa alat jagalnya? Berupa pujian-pujian. Maka ini juga hati-hati untuk kita. Memang ada beberapa orang yang kemudian dengan dipuji, dengan strategi dipuji dahulu, diindahkan, maka dia akan lebih mudah menerima nasihat-nasihat yang diberikan. Nah, gitu. Tetapi ada juga beberapa orang yang kemudian diberikan ketegasan untuk meluruskan dia di jalan dakwah yang sebenarnya, jalan Islam yang sebenarnya. Maka itu ada strateginya. Balik lagi ya, nanti bab Ma'rifatul Medan di fikih dakwah. Nah, ini berkaitan fikih akhlak, fikih dakwah. Sebagian ada orang yang cukup dengan kemudian diberikan isyarat, kemudian dia melakukannya, tidak perlu tegur dengan lugas dan jelas, tetapi disindir saja udah paham. Ada juga yang kemudian orang-orang yang membutuhkan penjelasan melalui tulisan tekstual gitu ya, pakai pena untuk mencegah sesuatu yang akan terjadi lebih buruk lagi di belakang. Jadi ya mungkin beberapa kita ada pemahamannya lebih mudah didekati dengan kitab, ada yang kemudian lebih mudah didekati dengan ceramah gitu ya, ada yang lebih mudah didekati dengan ceramah yang jalur guyon, ada yang kemudian mudah didekati dengan ceramah yang modelnya itu baku, ilmiah kajiannya, ada dasarnya, ada dalilnya, sahih apa tidak. Sebagian yang lain juga lebih memilih ngapain serius-serius begini, sepaneng. Wong orang mau berangkat cari ilmu aja udah bagus, dikasih sesuatu yang sepaneng nggak akan seneng lagi sama mencari ilmu. Nah, maka itu ada strategi yang tepat untuk digunakan terhadap objek dakwah kita. Yang terakhir juga akan ada cara dakwah dengan cara diberikan pukulan, dengan pecutan untuk menegakkan sebuah kebenaran. Makanya di dalam Islam ada ya fikih-fikih yang mengatur itu semuanya. Yang zina hukumannya apa, yang minum khamar diapakan, berapa puluh kali cambuk, dibagi siapa yang nyambuk, begitu ya, pakai pelepah kurma atau pakai sendal, pakai khuf dan lain seterusnya, ada aturannya. Ada yang kemudian dirajam, kan itu sesuatu yang kemudian kalau dari sisi manusiawi saat ini, hak asasi manusia itu ini kan enggak berperi kemanusiaan. Padahal justru itulah
yang kemudian memiliki timbangan keadilan. Kata Allah dalam surat Al-Hadid ayat 25, sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka kitab dan timbangan keadilan. Supaya apa? Supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan baginya besi yang terdapat kekuatan dan berbagai manfaat pada manusia. Jadi tidak selamanya yang keras, yang kasar itu negatif, dan tidak semuanya sesuatu yang lembut itu lemah atau tidak memiliki nilai. Jadi ada porsi dan tempatnya untuk memberlakukan sikap dakwah yang kaku.